Halo adik-adik, selamat siang. Kita siap untuk mendengar firman Tuhan ya. Semua duduk rapi yuk. Kalau sudah kita berdoa bersama-sama, ikuti Intan berdoa. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami masih dapat ber-SBI, mendengar firman, juga bernyanyi tadi. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dengan duduk rapi, tertib, dan fokus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya siap untuk mendengar. Amin. Amin. Oh ya, Kak Intan sedang di rumah sakit, sedang diinfus. Adik-adik mohon doanya ya, supaya Kak Intan memang sudah kelihatan sehat, tapi butuh dukungan doa lagi supaya lebih sehat lagi, supaya cepat sehat ya. Kak Intan sedang sakit tipes adik-adik. Iya. Nah, hari ini Kak Intan mau tunjukin satu keadaan rumah, kamarnya, dapurnya, ruang tamunya sedang seperti apa. Coba kita lihat gambarnya dulu. Nah, adik-adik, kamu sudah lihat gambar tadi. Kira-kira keadaan yang seperti di gambar itu apa ya namanya? Apakah bersih, nyaman dilihat, atau apa? Ya, kamu pasti tahu, Kak Intan percaya kamu pasti tahu, yaitu kotor, keadaan yang kotor. Siapa yang suka keadaan seperti di foto di atas? Adakah yang suka? Tentu tidak ya. Tidak nyaman, mata kita melihat tidak nyaman, hidung kita menciumnya tidak nyaman, apalagi kita misalnya tidur di kamar itu. Aduh, tidak nyaman badan kita. Nah, adik-adik, ternyata kita pribadi seorang mempunyai tanggung jawab, ya, atau tanggung jawab untuk membereskan, untuk membersihkan lingkungan kita, kamar kita, dapur kita, ruang makan, ruang tamu, teras, dan lingkungan di mana kita berada. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita membersihkan, kalau kita bertanggung jawab melakukan kebersihan, artinya kita sendiri yang untung, atau kita sendiri yang menjadi nyaman jadinya, yang merasa senang, yang happy, dan ada alasan yang lebih kenapa kita harus bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan, yaitu supaya tidak sakit. Nah, adik-adik, ternyata kalau kondisi kita atau kondisi lingkungan kita sedang kotor, bisa menimbulkan banyak penyakit ya. Misalnya kalau kamar yang berantakan seperti di gambar tadi, bisa menimbulkan kuman-kuman banyak ya di baju yang sudah ditumpuk-tumpuk, tidak dicuci. Nah, kamu mungkin berpikir, tapi Kak, aku kan masih kecil. Ada mami, ada mbak, ada suster yang harus nyuci pakaian saya, dan baik juga yang membersihkan lantai ataupun yang mencuci piring. Nah, adik-adik, mulai sekarang kamu harus bisa sendiri. Jangan
Jangan menunggu mami, jangan menunggu papi, jangan menunggu mbak atau suster. Tapi kamu harus bisa sendiri. Karena gak selamanya nanti kamu udah gede, gak selamanya di samping mami, di samping mbak, di samping suster. Kamu bisa aja pergi sendiri atau tinggal sendiri gitu ya. Nah, makanya dari sekarang harus belajar. Dan adik-adik ingat, kita pernah mendengar cerita, itu bukan hanya cerita ya, tapi Alkitab mengatakan dengan benar bahwa Samuel yang masih kecil bertanggung jawab di rumah Tuhan. Dia pagi-pagi ambil sapu, dia pel, dan dia rapikan gereja. Nah, itu bukan rumahnya seperti kita ya, tapi dia tinggal di gereja dan dia anggap itu rumahnya. Itu dia bertanggung jawab sekali loh. Dan Alkitab bilang Samuel semakin dikasihi oleh Tuhan dan juga manusia karena dia begitu bertanggung jawab adik-adik. Nah, Kak Intan percaya bahwa adik-adik kita semua suka ya dikasihi, senang ya kalau kita dikasihi orang-orang, terlebih dikasihi sama Tuhan. Dan makanya kita diajarkan untuk bisa bertanggung jawab atas kebersihan diri sendiri maupun lingkungan kita. Ya adik-adik, siapa yang siap untuk menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungannya? Angkat tangan. Nah, seperti contoh nih Kak Intan nih bisa sakit tipes. Ini Kak Intan sakit tipes karena kecapean juga. Jadi Kak Intan kecapean kerja. Jadi makannya juga tidak teratur, lalu makannya juga kurang sehat, banyakkan berminyak, cabai yang masuk di dalam perut, jadinya sakit deh. Nah adik-adik ingat bahwa ketika kita tidak bersih, tidak hidup sehat, kita bisa sakit, dan itu sakit sangat tidak nyaman ya. Harus seperti ini, mau buka baju aja tidak bisa, mau ambil sesuatu tidak bisa karena tangannya sedang diinfus ya. Jadi mari kita berusaha untuk hidup sehat. Nah, ingat juga ayat hafalan kita, segala yang kita perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan karena supaya mami papi senang aja, bukan karena sudahlah daripada saya dimarah-marahi mulu gara-gara tidak beres-beres, tidak rapi-rapi tempat tidur, ya udah aku rapin aja. Bukan karena itu ya, tapi karena kita adalah orang yang bertanggung jawab. Karena kita anak yang bertanggung jawab. Adik-adik, tepuk tangan. Nah, jadi mari kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan juga lingkungan kita. Salah satunya tentang kebersihan. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu Sabtu depan. Kiranya semua tetap sehat ya. Bye-bye.